Di sebuah desa kecil di East Blue, hiduplah seorang bocah bernama Monkey D. Luffy. Bocah polos, penuh tawa, dengan mimpi yang dianggap mustahil oleh semua orang, menjadi raja bajak laut. Orang-orang mentertawakannya. Bagi mereka, Luffy hanyalah anak bodoh dari lautan terlemah. Tapi di balik senyumnya, ada sesuatu yang tidak dimiliki siapapun. Keyakinan penuh tanpa ragu pada mimpinya sendiri. Dan di balik namanya, ada misteri yang mengguncangkan dunia. Inisial D. Takdir mempertemukannya dengan Shanks, si rambut merah. Shanks tidak mengajarinya dengan nasihat bijak panjang. Ia mengajarkannya lewat sikap, bahwa tawa bisa jadi kekuatan. Bahwa persahabatan lebih berharga dari emas. Hari itu, monster laut muncul dan hampir merenggut nyawa Luffy kecil. Shanks berdiri di hadapan bahaya, melindunginya dan kehilangan satu lengannya. Bagi orang lain, itu tragedi, tapi bagi Shanks, itu taruhan. Taruhan pada mimpi seorang anak kecil, seperti yang ia kelak akan katakan kepada Shirohige. Sebelum pergi, Shanks memberikan topi jeraminya pada Luffy. Topi itu bukan sekedar benda, ia adalah janji bahwa suatu hari nanti Luffy akan menjadi bajak laut hebat dan mengembalikannya sebagai lelaki sejati. Sejak hari itu, hidup Luffy berubah. Dia tidak lagi sekedar bocah konyol dengan mimpi kosong. Dia punya tujuan, punya simbol, dan punya tekad. Luffy lalu berlayar, bukan hanya untuk mencari harta karun legendaris One Piece, tapi untuk mengejar kebebasan sejati. Namun Luffy berbeda dengan bajak laut lain. Ia tidak mencari kru kuat atau orang sempurna. Bahkan kalau ada pohon atau kuda yang bisa berbicara pun dia akan berkata, "Kalau kau punya mimpi, ayo ikut aku akan menjadi raja bajak laut." Dia tidak pernah peduli dengan masa lalu seseorang. Masa lalu Nami yang kelam, masa lalu Robin yang diburu sebagai iblis, atau Franky dengan penyesalannya. Semua itu tidak penting baginya. Yang penting bagi Luffy adalah siapa mereka sekarang dan kemana mereka ingin berlayar bersama mimpi mereka. Itulah sebabnya dia bisa melihat cahaya dalam diri Zoro, mengulurkan tangan pada Nami, menerima Usopp yang pembohong tapi berhati tulus, dan merangkul Sanji yang bercita-cita menemukan All Blue. Bagi Luffy, setiap mimpi punya arti. Setiap orang berhak memperjuangkannya. Namun, perjalanan itu tidak selalu penuh tawa. Di Kepulauan Sabaudi, Luffy menghadapi kenyataan pahit. Kuma berdiri di hadapan mereka, dan satu persatu sahabatnya lenyap di hadapannya. Luffy berteriak, menangis, tapi tak berdaya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa gagal sebagai kapten. Seorang pemimpin yang tidak bisa melindungi krunya.
玉一人も救えない。 Luka itu belum sempat sembuh ketika perang Marineford tiba. Luffy berjuang mati-matian demi menyelamatkan Ace. Dia berhasil membebaskannya, tapi hanya untuk menyaksikan kakaknya meregang nyawa di pelukannya. 2 kali dalam waktu singkat, dunia menampar Luffy dengan kenyataan dia terlalu lemah. Hari itu Luffy tidak hanya kehilangan Ace, dia kehilangan kepercayaan diri sebagai kapten. Ace bukan sekedar kakak. Sejak kecil Ace bersama Luffy dan Sabo mengikat sumpah persaudaraan dengan minum sake. Mereka bertiga berjanji akan berlayar sebagai saudara apapun yang terjadi. Ace adalah orang yang selalu di depan Luffy, orang yang selalu ia kagumi sekaligus kejar. Itulah kenapa kehilangan Ace terasa seperti kehilangan separuh hidupnya. Luffy yang dulu selalu tertawa, kini hanya bisa merenung dalam keputusasaan. Tapi di tengah kehancuran itu, ia menemukan alasan baru untuk bangkit. Sosok yang mengulurkan tangannya, Jinbei. Bukan dengan belayan, bukan dengan kata manis, tapi dengan tamparan keras di hati Luffy. Kata-kata itu menusuk, tapi sekaligus jadi tali yang menarik Luffy keluar dari jurang keputusasaan. Dia sadar masih ada krunya, masih ada mimpi mereka bersama, masih ada perjalanan yang belum selesai. Itulah sebabnya Luffy menerima latihan keras dari Rayleigh. 2 tahun penuh ia mengasah tubuh, tekad, dan hatinya. Ketika kembali, kita melihat Luffy yang berbeda, matanya lebih tajam, langkahnya lebih mantap, tapi tawa khasnya tetap sama. Bedanya di balik tawa itu ada janji. Janji untuk melindungi semua yang berlayar bersamanya. Luffy pasca time skip bukan hanya bocah dengan mimpi jadi raja bajak laut. Ia adalah pemimpin sejati, pemimpin yang membawa kebebasan. Di Panghazard, ia melawan Caesar demi anak-anak tak bersalah. Di Dressrosa, ia menumbangkan Doflamingo demi rakyat yang ditindas. Di Whole Cake Island, ia menghadapi Big Mom demi sahabatnya Sanji. Dan di Wano, ia menentang Kaido demi semua negeri yang dirampas kebebasannya. Keadilan bagi Luffy sederhana. Jika ada mimpi yang diinjak, jika ada orang yang ditindas, jika ada teman yang disakiti, maka dia akan berdiri melawan. Bahkan jika berarti menentang Yonkou, pemerintah dunia, atau siapapun. Inilah perubahan besar Luffy dari bocah polos di East Blue menjadi simbol kebebasan, harapan, dan perlawanan bagi dunia. Dan pada akhirnya dunia pun mengakuinya. Setelah Wano, Luffy bukan lagi sekedar bajak laut muda penuh mimpi. Dia berdiri sejajar dengan legenda. Dia adalah salah satu Yonkou, kaisar lautan. Senryou Douke no Buggy, Kurohige Teach, Akagami no Shanks, そして麦わらのルフィ。これが新しい皇帝たち、四皇だ。 Tapi meski dunia melihatnya sebagai ancaman besar bagi krunya, bagi orang-orang yang pernah dia selamatkan, Luffy tetaplah Luffy. Seorang teman yang bodoh, polos, keras kepala, tapi selalu berdiri di garis depan demi melindungi mereka. Dari sebuah desa kecil di East Blue, lahirlah seorang bocah yang dulu ditertawakan karena mimpinya. Kini ia berdiri sebagai simbol generasi baru, sang pembawa kebebasan, sang raja bajak laut masa depan, Monkey D. Luffy. 俺はモンキー D ルフィ。お前らを超えて海賊王になる男だ。